Halo, selamat datang di Ruang Pandang. Kali ini bersama saya Arya dalam Nalaria. Dalam video kali ini, aku mau mencoba membahas tentang negara Kanada. Di tahun 2015, negara Kanada ini mengadakan pemilu untuk memilih Perdana Menteri. Yang menarik adalah bagaimana Perdana Menteri ini memilih menteri yang akan menduduki jabatan di dalam kabinetnya. Ya, sebenarnya aku juga nggak begitu paham tentang politik, terlebih ini kan politik luar negeri ya, politik negara lain. Mudah-mudahan dalam video ini ada beberapa informasi yang menarik untuk kita semua, kalau nggak pun setidaknya bisa menjadi hiburan untuk kita semuanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, bagi yang belum tahu negara Kanada ini adalah salah satu negara persemakmuran Inggris yang berada di benua Amerika. Negara ini diapit oleh negara Amerika Serikat. Di bagian selatan ada negara Amerika Serikat itu sendiri, dan di sebelah utaranya ada Alaska yang merupakan bagian dari negara Amerika Serikat juga. Jadi kita langsung masuk di tahun 2015 di mana pemilu itu diadakan. Jadi pemilu di tahun 2015 ini dimenangkan oleh Partai Liberal yang kemudian memilih Perdana Menteri Justin Trudeau. Ya, maybe something like that lah. Jadi, Partai Liberal memilih Justin Trudeau untuk menjadi Perdana Menteri di Kanada. Nah, Justin Trudeau ini mengalahkan Stephen Harper dari Partai Konservatif, di mana Stephen Harper ini sendiri sudah menjadi Perdana Menteri selama 1 dekade di Kanada. Perdana Menteri Justin Trudeau ini sendiri menjadi menteri termuda kedua di Kanada. Dan Justin Trudeau ini sendiri mengikuti jejak langkah ayahnya di dunia politik yang juga menjadi Perdana Menteri Kanada pada tahun 1968 sampai dengan 1984. Ya, kurang lebih seperti Presiden Bush di Amerika Serikat lah. Ada sedikit aroma-aroma politik dinasti, ya kita nggak tahu juga, karena namanya juga politik ya. Pada video ini kita akan lebih memfokuskan pada bagaimana Perdana Menteri Kanada di tahun 2015 ini merancang kabinetnya sehingga menjadi salah satu kabinet terbaik di dunia pada masa itu. Mengapa kabinet Kanada di tahun 2015 itu menjadi salah satu kabinet terbaik di dunia? Yang pertama adalah perbandingan antara menteri perempuan dan juga menteri laki-laki itu seimbang. Di Kanada itu sendiri pada tahun 2015 terdapat 30 orang menteri, di mana 15 orangnya adalah perempuan dan 15 orang lainnya adalah laki-laki. Kabinet ini merupakan kabinet pertama di Kanada yang mempunyai proporsi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Fakta selanjutnya adalah proporsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan ini merupakan salah satu wujud dari realisasi kampanye yang dijanjikan oleh Perdana Menteri Justin Trudeau ini sendiri. Dan mungkin salah satu alasan mengapa Perdana Menteri Justin ini membuat kabinetnya yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perdana Menteri Justin ini cukup familiar dengan kesetaraan gender karena dulu ketika ayah dari Perdana Menteri Justin ini menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada, ibu dari Perdana Menteri Justin ini cukup aktif dalam menyuarakan kesetaraan gender. Ada satu kalimat yang menarik yang diutarakan oleh beliau ketika mengadakan konferensi pers di tahun 2015 ketika awak media mempertanyakan kabinet Kanada yang memiliki keunikan tersebut. Beliau hanya menjawab, "Looks like Canada." Dengan kata lain, kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri Justin ini merupakan representasi dari masyarakat Kanada itu sendiri. Jadi, di dalam kabinet Perdana Menteri Justin di tahun 2015 ini, terdapat 3 menteri yang merupakan penganut Sikh, ada 2 menteri yang berasal dari Aboriginal politician ataupun politikus dari suku asli, kemudian ada juga 2 menteri yang merupakan penyandang disabilitas, di mana golongan-golongan tersebut merupakan golongan yang kurang populer untuk menjabat sebagai menteri ataupun pejabat negara, khususnya di Kanada. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas beberapa menteri yang berada di kabinet Kanada di tahun 2015 ini yang mendapat cukup atensi dari masyarakat dunia. Yang pertama adalah Harjit Sajjan. Beliau ditunjuk memimpin Canadian Defense Ministry, atau kalau di Indonesia itu kurang lebih sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Secara background, beliau cukup mumpuni untuk menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kanada. Karena beliau merupakan mantan polisi, mantan intelijen, dan juga mantan anggota aktif militer Kanada. Selain itu, Pak Harjit ini juga pernah mengikuti beberapa operasi militer di Bosnia maupun di Afghanistan. Hal yang cukup menarik dari Pak Harjit ini adalah beliau merupakan seorang penganut Sikh, sekaligus merupakan orang Sikh pertama yang pernah memimpin salah satu resimen militer di Kanada. Jadi, kaum Sikh itu sendiri kurang begitu populer
untuk menjabat di pemerintahan. Aku juga belum begitu paham apa itu tentang agama Sikh ya, tapi dari beberapa informasi yang aku dapat, jadi agama Sikh itu sendiri merupakan agama yang banyak dianut di Punjab, India. Salah satu identitas yang cukup mencolok seseorang beragama Sikh ini adalah, khususnya untuk laki-laki ya, mereka menggunakan kain yang dililitkan di kepala atau mereka menggunakan turban. Agama Sikh ini sendiri menekankan kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, mereka juga menjunjung tinggi kesamaan dan kesetaraan semua umat manusia. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan agama Hindu yang banyak dianut oleh penduduk di negara India ya. Maka dari itu, ajaran ini cukup menarik bagi para pengikut dari agama Sikh itu sendiri. Menteri yang selanjutnya adalah Maria Monsef. Maria Monsef ini ditunjuk menjadi Minister of Democratic Institution. Jadi, kementerian ini berfokus pada reformasi parlementer dan pemilu. Maria Monsef ini ditunjuk menjadi menteri di Kanada pada usia 31 tahun. Dan itu menjadikan dia menteri termuda di Kabinet Kanada 2015. Sebenarnya bukan hal itu saja yang menarik untuk dikulik dari Maria Monsef ini. Yang sangat menarik adalah Maria Monsef ini sendiri merupakan mantan pengungsi dari Afghanistan. Dapat kita bayangkan ya, bagaimana seorang pengungsi datang ke suatu negara dan menjadi menteri di negara tersebut. Apalagi di usia yang cukup muda, yaitu di usia 31 tahun. Mungkin banyak dari kita yang bertanya apakah dia cukup layak atau tidak menjabat sebagai seorang menteri ya. Tetapi dilihat dari beberapa sepak terjang yang beliau lakukan, yang aku dapatkan dari beberapa sumber, Maria Monsef ini cukup aktif dalam organisasi-organisasi maupun gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk para pendatang, imigran maupun pengungsi. Selain itu juga, beliau cukup aktif dalam kesetaraan gender. Salah satu kampanye yang beliau gagas bersama temannya, kampanye ini bernama Kampanye Pashmina Merah. Kampanye Pashmina Merah ini sendiri bertujuan untuk mendukung kaum perempuan yang berada di negara Afghanistan. Untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat sendiri di internet ya, bagaimana kampanye Pashmina Merah ini berjalan dan apa saja yang sudah dilakukannya. Menteri selanjutnya ini bernama Carla Qualtrough. Beliau ditunjuk menjadi Minister of Sport and People with Disability. Ibu Carla ini sendiri merupakan seorang penyandang disabilitas. Beliau memiliki gangguan penglihatan sejak lahir. Sebelum menjabat sebagai menteri itu sendiri, beliau sudah aktif dalam mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu juga, beliau ikut memimpin dalam pembentukan Undang-Undang Inklusi Disabilitas Kanada agar bisa diakses dan diakui oleh dunia internasional. Nah, sedangkan di dunia olahraga, beliau merupakan salah seorang mantan atlet renang. Sudah banyak prestasi yang beliau dapatkan. Contohnya saja memenangkan beberapa kejuaraan dunia dan juga Paralimpik. Jadi beliau ini merupakan salah seorang mantan atlet Paralimpik. Bagi yang belum tahu Paralimpik itu apa, Paralimpik itu sendiri adalah pesta olahraga untuk orang-orang dengan berkebutuhan khusus atau disabilitas. Jadi simpelnya, Paralimpik itu adalah olimpiade bagi penyandang disabilitas. Jadi dengan background tersebut, apakah kita masih meragukan kualitas beliau? Sebenarnya, banyak menteri-menteri yang lain yang aku kira cukup menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah Catherine McKenna yang ditunjuk menjadi Minister of Environment and Climate Change. Mengapa aku bilang cukup unik? Hal itu dikarenakan dari informasi-informasi yang aku dapatkan. Beliau ini merupakan salah satu aktivis dari perubahan iklim. Nah, jadi ketika ada seorang aktivis yang memperjuangkan perubahan iklim dan lingkungan, aktivis tersebut ditunjuk menjadi menteri yang sesuai dengan bidangnya, yang diharapkan tentunya dapat membuat langkah-langkah yang strategis untuk menghadapi perubahan iklim. Selain itu, yang menarik lagi adalah Menteri Pertaniannya Kanada, yaitu Lawrence MacAulay, yang dikabarkan beliau adalah seorang mantan petani. Tetapi mungkin dari beberapa menteri yang telah aku sebutkan itu cukup merepresentasikan bagaimana kabinet yang dirancang oleh Perdana Menteri Justin ini layak menjadi salah satu kabinet terbaik dunia. Karena selain memiliki proporsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dan juga memasukkan golongan-golongan marginal, selain itu juga beliau menunjuk beberapa menteri yang sesuai dengan bidangnya. Sebenarnya aku tidak mengatakan kalau ini benar ataupun ini salah, ini keliru ya. Tetapi setidaknya dengan melihat beberapa komposisi menteri yang ditunjuk, hal ini cukup membuat kita bersemangat bahwa masih ada beberapa menteri-menteri yang ditunjuk secara profesional, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan, sesuai dengan pengalaman yang telah dia lakukan. Sehingga diharapkan ketika dia menjalankan suatu kementerian itu,
dapat membuat terobosan-terobosan yang lebih bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Walau sebenarnya kembali lagi, karena ini merupakan politik ya, dalam pemilihan menteri itu sendiri, menteri-menteri yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Justin ini merupakan orang-orang yang berada di partai yang sama, yaitu Partai Liberal. Kinerja kedepannya juga kita belum tahu, tetapi dari beberapa informasi yang aku dapatkan ketika mencari informasi tentang video yang akan kita buat ini, beberapa menteri ada yang diganti, ada beberapa menteri yang dipindahkan, ya kembali lagi, karena hal ini merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas politik. Yang kita tahu politik itu sendiri kan cukup dinamis ya, tidak kaku, cukup fleksibel, dan tentu saja tidak lupa juga bahwa banyak konspirasi ataupun agenda-agenda terselubung di baliknya. Kita juga nggak tahu. Sebenarnya dalam video ini aku juga tidak bereaksi seperti wow, kabinet ini memang benar-benar bagus ya, kabinet ini memang benar-benar ideal, ataupun ini biasa aja gitu-gitu ya. Ini merupakan penilaian pribadi aku. Tetapi setidaknya dengan kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri Justin ini, ada beberapa hal yang cukup menarik untuk aku pribadi. Yang pertama itu adalah bagaimana Perdana Menteri Justin ini memilih menteri yang sesuai dengan pengalaman, kompetensi, dan juga apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Sesuai tidak dengan kementerian yang akan dia pimpin. Hal ini adalah hal yang seharusnya dilakukan ketika kita akan mendelegasikan tugas yang akan dilakukan oleh seseorang. Apalagi dalam hal ini adalah orang yang dimaksud ini akan membantu Perdana Menteri ini untuk menjalankan roda pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang cukup membuatku sangat-sangat tertarik adalah bagaimana Perdana Menteri Justin ini memberikan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama ini baik itu kita lihat dari sisi agama, kita lihat dari sisi suku ataupun bangsa, kemudian kita bisa lihat juga ada penyandang disabilitas yang di situ menjadi menteri, ada juga mantan pengungsi tadi. Mereka ini memiliki kesempatan yang sama untuk ikut aktif dalam membangun negara. Untuk ikut aktif dalam membangun negara ini, tentunya mereka diberikan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Untuk bisa masuk menjabat di suatu pemerintahan, biasanya berasal dari partai-partai politik. Tentu dalam memilih partai politik itu sendiri harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan kita pribadi. Kira-kira bisa diakomodir nggak dengan partai tersebut? Tentunya kita memilih partai yang bisa mengakomodir kan? Nah, menurutku itu satu pertanyaan lagi, bagaimana orang-orang dari golongan marginal ataupun seperti disabilitas itu bisa dan mampu untuk masuk ke dalam politik praktis. Kita nggak tahu apakah memang sistemnya sudah sebagus itu sehingga bisa mengakomodir golongan-golongan marginal dan juga penyandang disabilitas, ataukah itu hanya seperti pencitraan saja, kita juga nggak tahu. Tapi menurutku itu menjadi salah satu pertanyaan yang cukup mengusik. Terlebih jika kita refleksikan untuk Indonesia sendiri, apakah kira-kira Indonesia bisa seperti itu? Oke, hal menarik selanjutnya adalah kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan yang layak. Mengapa saya mengambil pendidikan yang layak? Karena menurut saya, pendidikan yang layak inilah yang membuat efek domino siapapun bisa menjadi apapun ini terjadi. Tidak peduli kita dari mana, kita siapa, bagaimana kita hidup, kita tetap diberikan pendidikan yang sama dan layak setara dengan yang lainnya. Dengan pendidikan yang sama dan layak ini tentunya membuat setara siapapun, baik itu dari golongan marginal maupun yang mayoritas maupun minoritas, mereka mempunyai taraf yang sama secara edukasi. Hal ini menjadi modal awal bagaimana pemikiran-pemikiran mereka bisa tumbuh, berkembang, dan menjadi masukan untuk pembangunan negara. Di Indonesia sendiri tentunya kita sudah sama-sama tahu, ada beberapa menteri yang memang ditunjuk sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya, tetapi yang lainnya juga ya kita nggak tahu juga. Selain itu juga di Indonesia juga sendiri tentunya ada orang-orang dari golongan marginal, dari suku-suku yang tidak familiar untuk menjabat di suatu pemerintahan. Kemudian juga ada mungkin beberapa dari disabilitas yang mungkin memiliki kemampuan ataupun memiliki kapabilitas untuk menjabat ataupun untuk memimpin suatu organisasi ataupun suatu lembaga. Tetapi mungkin nggak ya hal itu bisa terjadi juga di Indonesia ini. Mungkin sekian video dari Nalaria kali ini. Terima kasih yang udah mau mendengarkan. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang kurang jelas ataupun yang salah. Jika ada info-info yang mungkin kurang pas ataupun bisa ditambahkan, silakan ditambah. Sampai jumpa di video-video Nalaria selanjutnya. Terima kasih.